Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah jami'an. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah, tanpa terasa telah berlalu hari-hari yang mulia dan agung. Dan sekarang kita menyongsong masuknya tahun baru Muharram 1434. 1 tahun dengan 360 harinya telah kita lalui, dan hari-hari mulia yang ada di dalamnya pun telah kita lalui bersama dalam 1 tahun ini. Dari mulai puasa di bulan Ramadan sampai Lebaran Idul Fitri, kemudian masuk menjelang hari-hari haji yang puncaknya adalah pelaksanaan ibadah haji yang dimulai dari tanggal 8 hari Tarwiyah, dan sebelumnya juga hari-hari mulia, hari-hari 10 hari di bulan Dzulhijjah, sampai masuknya kita pada hari-hari tasyrik yang ditandai dengan selesainya pelaksanaan ibadah haji baik pada tanggal 12 ataupun 13 Dzulhijjah, dan kemenangan serta kesejahteraan bagi orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia adalah orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji ataupun orang-orang yang tidak menunaikan ibadah haji tapi dipenuhi hari-harinya dengan ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya ucapkan hajjan mabruran bagi orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Semoga haji menjadi haji yang mabrur, wasa'yan masykuran, dan segala daya dan upayanya yang telah dikeluarkan untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan pahala yang berlimpah, wa amalan mutaqabbalan, dan seluruh amal solehnya yang ditunaikan selama perjalanan ibadah haji diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita pada kesempatan pagi yang mulia ini adalah tentang adabus shalah. Setelah sebelumnya kita sudah sama-sama membahas tentang al-adab indal qiyamis shalah, adab-adab seorang muslim ketika dia berdiri akan menunaikan sholat. Adapun sekarang pembahasan kita adalah adab seseorang ketika dia sudah masuk di dalam amalan sholat, ketika sudah mulai melaksanakan ketaatan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita tentang ciri-ciri orang-orang yang menang, ciri-ciri manusia yang akan mendapatkan keselamatan.
Makanya Allah katakan qad aflahal mu'minun, telah menang, telah berbahagia, sejahtera, mulia al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Dan diantaranya ciri-ciri orang yang beriman ini antum bisa lihat dalam ayatnya yang panjang ini dalam surat Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, ditunaikan sholatnya dengan secara ikhlas dan dipenuhi dengan rasa kerendahan diri, kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala, dan dipenuhi sholatnya dengan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam surat lain, surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, ada ancaman bagi orang-orang yang lalai di dalam menunaikan sholat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Dan Allah katakan dalam ayat ini, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, bukan kecelakaan bagi orang-orang yang tidak sholat. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang sholat, tapi Allah katakan celaka. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa? Dia sudah berdiri menunaikan sholat, akan tapi masih Allah sifati dengan, atau Allah masih jadikan dia sebagai orang-orang yang celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, itu mereka orang-orang yang lalai di dalam sholat. Bisa jadi orang tersebut betul berdiri mendirikan sholat, akan tetapi dia suka mengundur-undur waktu sholat, menyepelekan hingga keluar sholat-sholat tersebut dari waktu yang telah ditentukan. Atau mungkin bahkan kesempatan ada untuk melaksanakan sholat dengan sesegera mungkin pada waktunya, tepat waktunya, tapi dia disibukkan dengan urusan yang tidak penting. Ada yang lebih penting dari sholat? Dan memungkinkan bagi dia, kalau dalam keadaan sibuk seperti apapun, tidak ada kesempatan untuk kita meninggalkan sholat, apalagi orang-orang yang melalaikan sholat. Dia tunggu, diakhirkan sampai menjelang akhir waktu sholat, kemudian setelah itu dia berdiri dan dia tunaikan sholat secepat mungkin tanpa ada kekhusyuan, tanpa ada ketumakninahan di dalam pelaksanaan sholat itu sendiri. Seperti dikatakan di dalam hadits Nabi Muhammad SAW, seperti ayam yang mematok, atau gerakan ayam yang mematok, tidak sama sekali ada kekhusyuan. Bagaimana dia akan menunaikan kewajiban rukun sholat dengan secara sempurna, sedangkan sholatnya dipenuhi dengan keterburu-buruan. Oleh karena itu kita sedikit akan membahas tentang permasalahan adab sholat, adab orang yang dalam keadaan menunaikan sholat. Dan dijelaskan di sini, min adab sholat an yu'addiyaha muttabi'an lisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab sholat adalah kita tunaikan sholat tersebut sesuai dengan tuntunan yang telah dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku menunaikan dan melaksanakan sholat, ikuti seperti yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menyempurnakan seluruh tuntunan yang telah dimandatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dari seluruh syariat dan tuntunan syariat Islam yang lurus ini.
Makanya beliau mengatakan sallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihatku melaksanakan salat. Dan seluruh tuntunan sholat telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga kita orang yang datang berikutnya perlu untuk menambah amalan-amalan di dalam sholat. Semuanya sudah jelas, tanpa perlu ditambah apalagi dikurangi. Yang ada adalah tinggal kita belajar, berilmu, dan mencontoh bagaimana sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu poin pertama yang harus kita camkan, dan ini adalah merupakan termasuk dari syarat sahnya peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelaksanaan syariat Islam secara umum dan pelaksanaan sholat secara khusus. Muttabi'an li sunnati Rasulillah SAW fi ada'is sholat. Kita contoh bagaimana tuntunan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang kita ikuti. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk berilmu bagaimana tata cara sholat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sudah barang tentu disertai juga sebelumnya dengan rasa ikhlas dalam ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitawfiri syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. Kita penuhi dalam pelaksanaan sholat ini, kita sempurnakan dalam pelaksanaan sholat segala syarat-syarat yang akan menjadikan sahnya sholat seorang hamba. Nanti akan kita bahas tersendiri insyaallah di antara syarat-syarat sahnya sholat: menghadap kiblat, bersihnya tempat dan pakaian dari najis, berwudu, masuknya waktu sholat, niat. Ini adalah merupakan syarat-syarat sahnya sholat yang harus kita penuhi sebelum kita menunaikan ibadah sholat. Rukun-rukunnya, yang tidak boleh seorang muslim pun jahil atau bodoh dalam permasalahan rukun-rukun sholat ini. Karena orang yang tidak memenuhi salah satu dari rukun sholat, maka dia sholatnya akan batal. Konsekuensi orang yang meninggalkan rukun atau salah satu dari rukun sholat, sengaja maupun tidak sengaja, sholatnya batal. Kemudian apa yang menjadi kewajiban di dalam sholat dari amalan-amalan sholat, dan mana amalan-amalan yang bersifat sunnah di dalam sholat ini sendiri. Jadi kita penuhi syarat sahnya sholat, rukun-rukunnya, kewajibannya, dan apa sunnah-sunnah di dalam sholat yang bisa menambah nilai lebih dari sholat kita, dan kita mendapatkan poin pahala lebih dalam sholat kita. Wan yu'addiha bi khusyu' wa khuduri qalbin, dan kita tunaikan sholat itu dengan secara khusyuk. Akal pikiran kita ini betul-betul tertuju secara keseluruhan dalam melaksanakan sholat ini, dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kekhusyuan, wa hudhuri qalb, dan hati kita dalam keadaan hadir, bukan terbang atau berlari dan berjalan kemana-mana. Hakikatnya jasmani kita ada di dalam sholat, tapi rohani kita terbang melayang. Dan bahkan mungkin ada sebagian orang yang mengatakan paling nikmat kalau menghayal itu di dalam sholat. Kalau sholatnya udah selesai, begitu salam hilang lezatnya udah. Mau berusaha mikirkan lagi menghayal yang seperti itu, nggak ketemu lagi. Karena tugas setannya udah selesai.
menghiasi kenikmatan, berkhayal dalam sholat itu sampai salam, begitu salam selesai udah. Tapi hati kita dalam keadaan hadir di waktiha, dan kita tunaikan sholat itu di tepat pada waktunya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan di antara sebaik-baik amalan adalah apa? Sholat tepat pada waktunya. Sholatu ala waktiha. Kau tunaikan sholat itu tepat pada waktunya. Al-muhaddadilaha ma'a jama'atil muslimina bil masjid. Dan kita tunaikan sholat tersebut tepat pada waktunya secara berjamaah bersama umat Islam di mana? Di masjid. Ini yang perlu kita galakkan khususnya dalam masyarakat kita di Indonesia. Dan tidak ada kata tidak mungkin atau tidak bisa. Karena secara kenyataan kita lihat di sini, di Saudi Arabia ini, bukan berarti kita sedang melebihkan Saudi, tapi kita bisa melihat bagaimana masjid-masjid itu dipenuhi dengan para jamaah sholat. Dan silakan antum bisa buat sensus, berapa paling sedikit shaf di masjid-masjid di Saudi Arabia ini pada waktu sholat subuh, dan berapa shaf, atau tidak bisa kita katakan berapa shaf, berapa dirintir manusia yang berangkat dari rumahnya menuju ke masjid di Indonesia untuk melaksanakan sholat bersubuh berjamaah. Mungkin yang ada cuma imam, muadzinnya, sama 1-2 orang. Itu pun orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah tua. Istilahnya sudah mati. Kalau yang masih muda nanti nunggu kalau sudah tua. Perlu kita galakkan. Makanya banyak orang datang ke saya menanyakan, khususnya kepada TKI Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia, ini orang-orang kami Indonesia gimana? Kalau tutup bagala, khususnya para penjaga bagala ada apa? Tutup bagala, itu ya imam nongkrong dalam bagalanya. Bagalanya ditutup sebagai syarat ikutin peraturan, atau kalau kebetulan rumahnya dekat, tutup bagala, bukan ke masjid, tapi malah pulang ke rumah. Begitu masjid selesai baru keluar lagi, buka lagi. Jangan dikira orang di sini nggak memperhatikan. Orang yang 200 meter aja ditempuh melewati masjid. Ketika dia pulang dari bagalanya, untuk bagal itu melewati masjid. Kalau sekali 2 kali mungkin ada keperluan dan kepentingan, misalnya kebelet, ya kan, perut sakit, pengen ganti oli, atau pengen ganti ke kata orang sini Wizarah Kharijiyah, Kementerian Luar Negeri dulu. Tapi ini tiap hari, Pak. Pokoknya begitu adzan ya udah tutup krek, jalan ke rumahnya. Masjidnya dikasih pipi doang, lewat. Selesai orang masjid bubar, cara berapa menit baru dia keluar. Kalau mungkin ditegur, saya sholat. Memangnya sholat harus kelihatan situ? Bukan permasalahan sholat harus kelihatan saya, tidak, atau kelihatan yang lainnya. Tapi kita dianjurkan sebagai umat Islam untuk keluar dan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini bukan perintah saya atau perintah teman-teman yang ngaji, enggak, tapi ini perintah Rasulullah, nabinya sampean, Pak. Nabi yang jenengan, orang priayi kan, nunjuknya bukan kayak gini, kurang sopan.
Ya. Dia yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, memakmurkan masjid, dan kesempatan melihat bagaimana semangat manusia di sini untuk melaksanakan sholat berjamaah kita bisa tularkan dan perkenalkan juga ketika kita pulang ke Indonesia. Yang notabene kebanyakan masjid-masjid itu kosong kecuali hari Jumat aja sama sholat maghrib. Biasanya umumnya orang Indonesia ada di kampung-kampung ramai sholat berjamaahnya itu maghrib dok dan selesai. Selainnya sholat di rumah masing-masing. Kemudian wa an yuhsina ta'diyatuha faya'lamu annahu baina yadillahi ta'ala al-muttali' alaihi. Dia tunaikan sholat itu seindah dan sesempurna mungkin karena dia adalah orang-orang yang tahu dia sedang berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala, yang melihat, mengintai apa yang sedang dia lakukan, apa yang sedang dia tunaikan dan laksanakan. Jadi seindah mungkin dia berpenampilan dan seindah mungkin dia tunaikan peribadahan tersebut kepada Allah. Dia tunaikan sholatnya kepada Allah. Arti seindah mungkin dalam menunaikan sholat, ya kita tunaikan sholat itu sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Wa ala ma tuwaswisu bihi nafsah, dan dia jauhkan segala sesuatu yang bisa mengganggu kesempurnaan sholatnya, kekhusyuan sholatnya. Dan saudara yang lain pun menjaga jangan sampai menjadikan temannya tidak khusyuk di dalam sholat. Masuk ke masjid sholat pakainya kaos dagadu, tulisannya bukan di depan, di punggung lagi. Nah, mau nggak mau orang yang di belakangnya kan mesti lihat. Nah, ketika lihat, kecuali buta huruf, orang bukan buta huruf udah kejar paket ABC, tetap yang namanya bisa dilihat ya mesti kebaca. Anda bisa membaca, kemudian ada tulisan di depan dia, mau diplomoin gitu ya tetap bakal kebaca, nggak mungkin enggak. Masuk tuh jangan melet, ya. Gambarnya melet, kaosnya. Hanya mengganggu khusyuan saudara kita. Naudzubillah, apalagi masuk pakai pakaian yang bergambar dengan gambar serong perempuan. Ini lebih kurang ajar lagi. Gambarnya perempuan semi telanjang. Mana rasa penghormatan itu? Di luar salat saja nggak boleh dipakai, apalagi di dalam sholat. Rasulullah ketika itu melaksanakan sholat memakai pakaian yang bergaris-garis saja, beliau ganti. Kenapa ya Rasulullah diganti? Menyibukkan saya di dalam sholat saya. Karena sesuatu yang bergaris biasa, cuma garisnya itu seperti hidup begitu ya, atau seperti yang gambar bunderan itu yang kayak buat orang hipnotis itu, kelihatannya itu seperti bergerak, itu aja bisa menyibukkan, apalagi yang bergambar dan bertuliskan. Teman seorang yang di belakang sholat ya akan membaca. Fayuraqibullahu subhanahu wa ta'ala wa yaqimu dzikrallahi bi huduri qalbin, dan dia betul-betul merasa
sebagai seorang yang sedang bermunajat, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdiri, melaksanakan sholat, peribadahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan kehadiran Allah di hadapannya, bahwasanya Allah sedang melihatnya dan mengintainya, dan dia sedang mendirikan salah satu syiar Islam, sedang mendirikan zikir kepada Allah, sedang mendirikan salah satu amalan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehadiran hati. Wa antakuna qurratu ainihi wa rahatihi wa tuma'ninatihi wa tuma'ninati fuadihi wa zadahu fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Dan dia jadikan sholat ini sebagai qurratu aini, seperti Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah mata hatinya adalah dengan melaksanakan sholat, dan ketenangannya adalah dengan melaksanakan sholat. Keluasan hatinya, ketenangan hatinya dengan melaksanakan sholat, dan bekal kehidupannya sampai menjelang kematian menjemputnya adalah dengan sholat. Sampai mau meninggal Rasulullah, apa yang disabdakan dari lisan beliau yang mulia, as-sholatu as-sholatu wa ma malakat aimanukum. Hati-hati sholat, hati-hati orang-orang yang melalaikan sholat. Wa yusabiru 'alaiha bisakinatin wa waqar, dan dia betul-betul sabar dalam menunaikan sholat. Sabar dalam menunaikan sholat bagaimana? Karena kan jelas orang mau taat kepada Allah itu butuh kesabaran. Seperti orang meninggalkan kemaksiatan sedangkan hawa nafsunya condong kepada kemaksiatan tersebut, juga butuh kesabaran untuk menahan dirinya tidak melakukan perbuatan maksiat tersebut. Dan dia berusaha untuk bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah ini, misalnya dalam melaksanakan sholat. Dan dia tunaikan pelaksanaan sholat ini khususnya ketika sholat berjamaah di masjid bisakinatin wa waqar wa tuma'ninah, dengan ketenangan, ketumakninahan, wa syu'ur bi ni'ami khaliqih, rasa syukur atas kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepadanya, wa ihsas bi hajatihi wa faqrih wa rajaihi li rabbih, dan rasa, ya kan, ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kefakirannya, kehinaannya, dan rasa harapnya yang tinggi untuk mendapatkan pahala dan surga Allah. Wa ihsas bi 'azamati man yaqifu baina yadayhi wa yunajihi wa ya'budu, dan merasakan bagaimana keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia berdiri di hadapannya melaksanakan sholat. Dia berdoa, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yasta'inu bihi, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yas'aluhu an yahdiyahu siratal mustaqim, dan ketika dia berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi petunjuk jalan agamanya yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah petunjuk kepadaku untuk bisa berdiri dan beristiqomah dalam agama yang lurus ini, agama yang engkau turunkan kepada nabimu, dan aku bisa tunaikan ketaatan dalam beragama ini sesuai dengan apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh nabimu, sesuai dengan apa yang diinginkan olehmu, ya Allah. Kita meminta dan kita baca surat Al-Fatihah ini dalam satu hari 5 waktu dalam sholat-sholat yang wajib. Dalam setiap sholat pun kita baca berapa kali? Zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, subuh berapa? 2 kali. Satu hari dalam sholat wajib berapa?
17 kali kita baca. Belum dalam sholat-sholat yang sunnah. Lain ketika orang membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim ihdinas siratal mustaqim tapi pikirannya nggak tahu kemana. Dengan orang yang penuh dengan tumaninah dan kekhusyuan dan minta kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Mana yang akan diterima? Orang yang hadir hatinya ketika berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara syarat kita berdoa pun adalah berdoa adalah hadirnya hati kita. Wa yas'aluhu an yahdiyahu siratal mustaqim wa min adabihal masyi ilaiha bisakinatin wa waqar. Dan di antara adab ketika kita melaksanakan sholat berjamaah pergi ke masjid adalah kita berangkat ke masjid berjalan kaki dengan penuh ketenangan dan tidak terburu-buruan. Wahtisabil khuta indallahi darajat, dan kita ingat bahwa setiap langkah kaki yang kita ayunkan derajat kita sedang diangkat oleh Allah. Hitungan pahalanya pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah adalah dengan langkah kaki kita. Antum merasakan di dalam hati, saya ini sedang melangkah. Yang setiap langkah saya ini dihitung dengan pahala oleh Allah, diangkat derajat saya, dan dari setiap langkah ini dihapus dosa-dosa saya. Kita berjalan dengan penuh keterangan dan tidak terburu-buru. Kita ingat bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa ketika pergi menuju ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa fi basari nuran, ya kan? Sambil berdoa dan berzikir dalam perjalanan kita menuju ke masjid. Sudah sampai di pintu masjid, kita ingat juga doa masuk ke dalam masjid. Ini yang akan membantu juga kekhusyuan kita di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Gak usah terburu-buru. Jangan takut ketinggalan rakaat. Kalau situ datangnya terlambat, ya konsekuensinya ketinggalan ruku. Bila imam sudah ruku, Allahu Akbar, gedebak-gedebu, buka pintunya, ada apa semua. Membuat orang yang sudah ada di dalam masjid dan lebih dahulu dari kita, ya kan, hilang kekhusyuannya, nggak konsentrasi karena mendengar, ya kan, kedebak-gedebuk suara kaki. Akhirnya dongkol orang yang sedang sholat, yang sudah lebih dahulu, kekhusyuannya hilang. Dalban ini orang masih sholat, ya kan, buka pintu, wah, hanya untuk mengejar, nggak ketinggalan dapat satu rakaat. Tenang, kata Rasulullah, dengan tenang. Begitu masuk masjid juga dengan tenang. Ketika kamu dapati imam sedang melaksanakan sebuah amalan, kita ikuti amalan tersebut. Yang kurang, penuhi dan tambahi. Wamin adab bihal hirs ala safil awal. Dan diantara adab dalam kita menunaikan sholat adalah khususnya sholat berjamaah, kita berusaha untuk mendapatkan shaf pertama, shaf terdepan. Wa yaminus shaf, dari shaf terdepan ini yang diarah kanan yang kita tuju. Begitu kita masuk masjid, shaf depan masih kosong, tidak ada seorang pun. Atau maaf, ada cuma 2 orang. Yang lebih mulia kita kejar shaf depan dan kita menuju ke arah
kanan soft. Tapi jangan kanan soft terus yang paling pojok tembok. Orang sebagian orang gitu datang masuk masjid, yang dikejar ya depan, itu di soft depan, soft kanannya masih kosong jauh, tapi yang dikejar tembok dulu. Imam sudah Allahu Akbar masih nunggu, tengok, ya kan, ke belakang, nunggu orang-orang biar penuh. Memangnya kenapa di pojok tembok itu ada apanya? Soft depan dan arah kanan. Wal wudu ila jelas dalam keadaan berwudu. Wa min adabiha ta'aruf ma'a jama'atil muslimin. Nah, dengan sholat berjamaah ini juga di antara hikmahnya adalah bagaimana seorang itu bisa saling mengenal antara sesama jamaah muslimin. Wa ta'awun 'alal birri wa taqwa, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dan saling membantu dalam hal ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'allum minal alimi wa ta'limil jahil, dan bagaimana seorang itu bisa belajar dari orang yang lebih pintar darinya, dengan alim ulama, dan bisa mengajari orang-orang yang masih bodoh dan masih tidak tahu. Badrun nasiha, saling menasehati. Wa gharsil mahabbah bainal muslimin, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama orang-orang yang melaksanakan sholat. Wa tarabut fi bainahum, terjadinya ikatan yang kuat antara mereka. Wa takaful, saling menopang. Wa ta'awun, saling membantu. Wa ziyaratu man takhallafa anha, dan bahkan mungkin menziarahi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Atau mungkin kita melihat orang ini biasa berjamaah tapi kok berapa hari enggak kelihatan di masjid, mungkin sakit, ya kan? Atau mungkin bisa jadi orang ini rumahnya depan masjid tapi tidak pernah terlihat batang hidupnya sekalipun di masjid. Yang mungkin perlu kita bersama-sama berikan nasihat, mengajaknya untuk ke masjid. Wa tafaqudi halatihi, dan melihat keadaannya. Wa munasahatihi, menasihatinya. Wa muwasatihi in kana bihi maradun aw nahwi, atau mungkin karena orang ini sakit dan lain sebagainya, ada halangan yang menghalangnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wa min adabihat taharah wa izalatin najasah, dari antara adab sholat adalah sucinya seseorang dan bersihnya dari najis. Minal jismi wa thiyab, ya kan, bersihnya badan kita dan baju kita dan tempat untuk melaksanakan ibadah tersebut dari najis. Wasitrul aurah, ini di antara syarat-syarat sholat ini. Di antara syarat-syarat sahnya sholat adalah apa tadi? Bersihnya jasmani kita dari najis, pakaian kita dan tempat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sitrul aurah, menutup aurat bagi laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Jadi kalau memang betul-betul dia nggak punya pakaian kecuali yang bisa menutup dari pusar dan lutut, tetap sholat, tunaikan sholat. Tapi kalau pakaiannya banyak, bagus-bagus, tapi sholatnya telanjang baju, ini yang bermasalah. Kalau ini sih orang malas, hanya untuk pakai pakaian saja masa sulit, sholatnya telanjang baju. Dukhulul waqt, masuknya waktu sholat. Istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Wal azam bil qalb, dan tekad dengan hati. Ala ta'diyatiha biniyatin khalisatin lillahi ta'ala, untuk menunaikan ibadah sholat ini dengan secara ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min adabiha, dan di antara adab-adab sholat adalah al-ikthar minad du'a qabla salam, kita perbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum salam. Setelah tasyahud, itu adalah merupakan salah satu tempat yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita dalam posisi bersujud. Karena paling dekatnya seorang hamba adalah dengan bersujud.
Kemudian di antara tempat yang bisa kita pakai untuk berdoa di dalam sholat adalah setelah kita baca tasyahud sebelum salam. Fa inna hadza mawdhi' ijabah. Ini adalah tempat yang sangat makbul, tempat yang mustajab, tempat yang sangat Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk diijabahinya sebuah doa. Wa min adabihal istighfar, di antara adabnya adalah kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah ba'dal intihai minha, setelah kita selesai melaksanakan sholat. Begitu salam, apa yang kita ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wal hirs al adhkaril waridah fi athna'is shalah wa ba'dal intihai shalah, dan kita perhatikan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita baca baik dalam keadaan kita sedang sholat ataupun setelah sholat. Ada doa-doa khusus setelah kita membaca tasyahud dan sholawat sebelum kita salam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di mana kita berta'awud, memohon perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qubur wa min adzabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kalau bisa kita hafal. Zikir sujud, zikir ruku, duduk di antara dua sujud. Dan bahkan Rasulullah ajarkan kepada kita dengan beberapa macam bentuk zikir yang mungkin kita bisa pergunakan secara bergiliran, dan kita mendapatkan pahala karena melaksanakan dan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kita berzikir, dan ini bisa menunjang khusyuan dalam sholat kita dengan mengganti-ganti di zikir. Kemudian ada bihas siwak. Di antara adabnya adalah kita bersiwak qablaha, sebelum kita menunaikan sholat. Wa ikhtiyar libasiz zinah an-nabi li ajliha. Kita pilih hiasan terindah ketika kita akan melaksanakan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dari pakaian terbaik yang kita miliki. Wa tafrighil qalb, sekali lagi mengosongkan hati kita. Mimma siwallah, kita kosongkan hati kita kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala ketika kita menunaikan ibadah sholat ini kepada Allah. Wa tatayyub, memakai wangian. Akan masuk ke masjid keteknya baunya. Ada sebagian manusia yang memang gak mau berbenah dan membersihkan diri, padahal jalan kemudahan sangat banyak sekali bisa dia lakukan. Obat ketek berapa sih harganya? Sangat murah sekali dan bisa terjangkau oleh siapa saja. Masih gak mau. Sehingga orang yang berdiri di sholatnya bukan malah khusyuk tapi pusing, kayak mau pingsan Pak, mutar lagi karena nggak kuat bau keteknya. Minyak wangi sekarang 5 real, mau yang 1 real satu botol kecil aja ada, nggak bisa beli, mustahil, bohong, nggak mungkin. Jadi dalam keadaan wangi, dan ini membantu kekhusyuan sholat kita. Wa tajannub al-harakah wal hawajis, dan kita hindari melakukan gerak, ya kan, banyak gerak, ya kan. Sholat kita dari awal sampai akhir pegangannya sorbannya dan pegangannya apa? Kerudungnya, enggak selesai-selesai. Tarik sana, tarik sini, tarik depan, ya kan. Sibuk dengan HP-nya dan lain sebagainya. Orang masuk sholat HP-nya di silent, matikan
lagunya lagu dangdut masuk dalam sholat gak dimatikan, udah suaranya kayak geledek HP-nya. Begitu masuk masjid dalam pertengahan sholat bunyi ringtone-nya, ya kan lagunya Cucak Rawa. Enggak, matikan lagi. Yang telepon juga nggak tahu waktu, nggak kenal waktu. Di Saudi orang masih agak ingat, kalau di Indonesia itu masuk. Iya. Semasjid ringtone semua. Banyak gak dimatikan. Apalagi kiainya nggak mikir, orang kiainya juga ringtone-nya sama Cucak Rawa. Iya kan? Di sini masih diperingatin. Dan muskilahnya sekarang akhirnya sawusufu vakum udah tambah. Dulu kan sawusufu vakum sebelum ada HP nih. Sekarang harus ada tambahannya sawusufu vakum, ya kan? Akhfilu jawalatikum. Masih nggak ada yang sadar, ditempelin gambar HP itu ini. Masih kepala gampang, tinggal pencet satu tok, cetet. Enggak, kalau dimatikan lupa. Ya dibiasakan, pertama memang lupa, tapi nanti udah insya Allah karena sudah terbiasa nggak akan lupa. Karena pernah sama juga masuk ke masjid yang di dekatnya jamaah haji laut, itu orang-orang Mesir, Sudan, yang setelah apa ini? Iya, yang setelah hotel itu loh, yang hotel apa itu di daerah barat. Masuk ke situ, Allah Akbar, nggak bisa sholat. Satu masjid, Pak, bukan satu dua orang tok, satu masjid, kanan kiri, satu masjid. Mesir dan Sudan biasanya mesti tinggalnya di situ jamaah haji. Sekarang masjidnya ditutup, masih nggak dipakai. Udah berapa tahun ditutup? Tahun. Itu pasti di situ mengisi kajian gua semasjid, bukan satu dua orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Win. Sampai syekhnya ustadznya nggak bisa ngomong. Ya waktu sholat. Kemudian min adabihan nazar ila mawdi' as-sujud. Dan di antara adabnya adalah penglihatan kita, mata kita tertuju pada tempat sujud. Wa tafakkur wa tadabbur li ma'anil ayat wal adkar. Kita berusaha mentadabburi, memahami, ya kan, ayat-ayat dan zikir-zikir yang dibaca di dalam sholat kita. Wa alaihi an yudafi'al abath, dan berusaha untuk menahan diri melakukan perbuatan-perbuatan atau gerakan yang sia-sia. Oleh dalam sholat, lihat tadi. Ini pergerakan yang bahkan bisa membatalkan sholat. Wattathaqub, apa, menguap dari awal sampai akhir. Ditutup dan ditahan kalau bisa di dalam sholat. Wassu'al, batuk-batuk. Ya memang sudah sakit batuk, tapi bukan berarti dilepas gitu loh. Gak, tahan sedikit. Nanti lanjutkan setelah sholat. Atau kalau yang batuknya sekali, nggak apa-apa, mungkin karena sakit dia tidak sholat berjamaah, tidak apa-apa. Kemudian ada bihan nazar ila sababatihi, dan di antara adabnya adalah kita melihat pandangan kita ketika kita duduk dalam tasyahud kepada jari telunjuk kita. Penglihatan kita kepada jari telunjuk.
yang kanan ketika tasyahud. Wa min adabiha intidharus shalah ba'da shalah. Dan di antara adabnya adalah kita menunggu antara satu sholat dengan sholat yang dan yang lainnya, dan pahalanya kita masih dihitung sebagai orang yang sedang melaksanakan sholat bila kita menunggu satu sholat dengan sholat yang lain. Wal muhafadzah ala sunanir rawatib, dan kita jaga sholat-sholat sunnah rawatib baik sebelum maupun sesudah sholat yang wajib. Ada yang 12, ada yang 10. Ini kita jaga. Wal bu'd 'anil fahsya'i wal munkar, dan kita menjauhkan diri dengan sholat tersebut dari perbuatan kotor dan keji dalam segala waktu dan perjalanan hidup kita. Karena jelas misi sholat adalah apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu menghindarkan seseorang, menjauhkan seorang dari perbuatan keji dan munkar. Saya sholat tapi tetap aja pinginnya ke situ. Ya terus bukan berarti pinginnya ke situ, hawa nafsunya diturutin ke situ. Antum jadikan sholat, karena saya orang sholat, nggak mungkin saya melakukan perbuatan tersebut. Tapi kita berusaha sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk menjadikan sholat kita ini adalah sesuatu yang bisa menghalangi kita dari perbuatan jelek. Wahkamus sholati katsirah masyruhah fi amakiniha min kutubi ahli ilm. Tentang permasalahan sholat ini penjelasannya banyak sekali. Antum bisa baca, antum bisa telaah, antum bisa pelajari, ya kan, dalam buku-buku ahli ilmu. Ya kan, mungkin kalau secara terperinci tidak selesai, cuma satu pertemuan ini saja, masih banyak lagi, ya kan? Insyaallah kita bersama-sama membahas tentang syarat sahnya sholat, tentang rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajiban sholat, yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah taala, kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yaj'ala minal ladzina yu'addunaha kama amara Allah taala wa amara rasulih sallallahu. Kita berdoa, memohon dan meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai orang-orang yang bisa menunaikan ibadah sholat ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu